Assalamualaikum kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kategori soal grammar TOEFL dan TP Instan yang terkait dengan model soal error recognition. Yang dimaksud sebagai error recognition itu adalah kita diminta untuk mencari satu jawaban yang salah dari model soal seperti ini. Nah, ada 4 kata yang digaris bawah dan itu kita diminta untuk mencari jawaban yang salah. Nah, kita bahas untuk yang pertama, yaitu jawaban yang A ini betul atau salah. Yang salah itulah nanti yang harus kita pilih. Begitu ya. Oke, yang pertama kawan-kawan, ketika Anda memperhatikan soal demikian ini, soal ini punya pola kalimat, yaitu ada conjunction, yaitu kata when, ada subjek, yaitu ada kata sikwong, ulat sutra, dan ada kata predikat, yaitu get through. Nah, dari pola ini, kita diminta untuk menghakimi jawaban A itu betul atau salah. Caranya adalah demikian kawan-kawan. Anda perhatikan ketika Anda ditanya subjeknya ini betul atau salah, Anda cukup pamit kepada yang namanya kata kerja ini. Nah, kata kerja yaitu menjadi predikat itu kan mendapatkan tulisan seperti ini, gets. Seperti kita ketahui bersama, kenapa sebuah kata kerja itu mendapatkan tambahan sufiks s, karena gara-gara subjeknya itu adalah subjeknya subjek tunggal. Ketika ada verb 1 yaitu get kok diawali oleh subjek tunggal, predikat yang ini atau kata kerja get itu harus mendapatkan tambahan s. Sekarang dibalik, untuk mencari jawaban A itu betul atau salah, kita balik logikanya. Predikatnya sudah menggunakan verb 1 pakai S, itu gara-gara apa? Gara-gara subjeknya tunggal. Nah, Anda cek subjek ini tunggal atau jamak. Di sini tidak ada huruf S, berarti ini adalah subjek tunggal. Ketika subjek tunggal, maka predikatnya harus menggunakan S. Bila get itu adalah verb 1, maka jawaban A adalah betul. Jangan dipilih, karena kita disuruh mencari jawaban yang salah. Oke, berikutnya untuk jawaban yang B ini betul atau salah. Hati-hati kawan-kawan. Ada sebuah pola dalam bahasa Inggris kawan-kawan, ketika nanti ada preposisi. Oke, ketika ada preposisi, maka hukumnya setelah preposisi itu harus benda. Anda temui di sini, ini ada kata true, bagian dari kata get through. True itu adalah preposisi. Di antara preposisi, di antara preposisi itu kawan-kawan ada yang namanya on, ada in misalnya, ada of, ada lagi from, dan sebagainya. Banyak sekali. Bila nanti ada tulisan-tulisan ini, maka hukumnya harus ditulis pakai kata benda. Di sininya harus diikuti kata benda. Nah, ternyata bila setelah on, in, of, atau from, yaitu preposisi, kok ada kata kerja. Kata kerjanya ini nggak boleh Anda tulis pakai to verb 1. Ini nggak boleh. Oke, kata kerja yang ada di belakangnya preposisi, yaitu ini, misalnya, nanti yang akan kita lihat ini, harus ditulis dalam bentuk gerund. Harus ditulis dalam bentuk verb ing, intinya begitu saja. Salah satu bentuk kata benda itu adalah menulis verb dengan menambahkan ing. Ini kategorinya adalah kata benda. Tulisannya kata kerja, tapi dia berfungsi sebagai kata benda. Maka jawaban B salah. Jawaban B ini nggak boleh ditulis pakai seperti ini.
harusnya di sini nanti ada tulisan ing. Maka jawaban B inilah yang harus Anda pilih. Nah, contoh kawan-kawan selain tulisan ini, yaitu bila ada preposisi, hukumnya kalau ditambah verb-verbnya harus pakai ing. Contohnya adalah begini. Keep on. Misalnya, fight. Anda nggak boleh nulis seperti ini. Fight-nya harus ditambah dengan sufiks ing. Nah, ini dia. Kenapa? Ya gara-gara ada kata on. On itu preposisi. Preposisi itu harus diikuti kata benda. Kata benda bisa berasal dari gerund. Gerund itu adalah adanya verb yang ditambah ing. Berarti jawaban B itu salah karena di sini ada preposisi. Anda harus tahu bahwa ini adalah preposisi, sehingga jawaban B yang harus Anda ambil. Meskipun sudah menemukan jawaban B yang akan diambil sebagai jawaban C juga kita cek. Kenapa kok benar? Jawaban C kawan-kawan itu namanya adalah kategori babnya adalah pronoun. Kenapa kok ditulis begini ini? Kita lihat dulu. Misal ada Heru, dijadikan subjek menjadi he, dijadikan objek menjadi him, dijadikan possessive adjective yaitu menyatakan kepemilikan. Maka Heru ditulisnya pakai kata his. Nah, di sini ditambah benda. Misalkan his books. Buku-bukunya. Oke, buku-bukunya Heru berarti kan? Semisal juga ada Susi, ditulisnya pakai she bila subjek. Ditulisnya pakai her bila objek. Tetapi harus Anda tulis pakai her juga, tapi di sini ada bendanya. Ditambahkan benda, bendanya saya ambil contoh book. Berarti ini adalah possessive adjective, tapi kalau yang ini adalah objek karena tidak ada bendanya. Jadi konsepnya possessive adjective itu pasti belakangnya ada kata benda. Nah, sekarang ada kata a book. Subjeknya adalah it. Objeknya a book ditulis it. Kepemilikannya buku. Loh, apakah buku punya kepemilikan? Punya. Lah misalnya, sampulnya, nya itu kan buku. Harganya buku. Berarti nanti nulisnya harus pakai ini kawan-kawan. It digabung. Tidak ada tanda koma di atasnya di sini ya. Nah, di sini nanti ditambahkan bendanya. Misalkan kita ngomongnya adalah ngomong buku, berarti ngomongin bagian dari buku apa? Cover misalnya. Sampulnya. Halamannya misalnya. Halamannya. Ini berarti mengacu kepada sebuah buku tadi. Nah, it's di sini kemana larinya? Ya, tentu telur-telurnya. Nah, ini kan bendanya. Berarti di sini adalah possessive adjective-nya. Possessive adjective dari siapa? Ya dari ulat sutra ini. Ulat sutra ini adalah tunggal. Berarti kan sama dengan ini tadi, tunggal. Maka menjadi its. Itulah kenapa jawaban C benar. Ini jangan dipilih karena ini benar. Untuk jawaban yang terakhir, yang ini, kawan-kawan, ini sama dengan yang A. Dibalik saja sekarang. Kenapa kok ini ada S-nya? Anda lihat verb 1 ditambah S atau ES. Ya gara-gara subjeknya tunggal. Sudah cukup jelas ini. Nah, ya toh. Ini kan subjek tunggal. Sehingga kata kerjanya harus ditambahkan S. Itulah kenapa alasannya ini kata kerja yang dice itu adalah ditulis pakai S karena subjeknya tunggal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak kok tidak ditulis pakai verb 2?
Oke, pertanyaan misalkan seperti itu bagus. Ya karena ini menyatakan fakta. Fakta itu ditulis present tense. Present tense itu menggunakan verb 1. Gunakanlah verb 1 tanpa S bila subjeknya adalah they, we, I, you. Gunakanlah verb 1 itu tambahkan S atau ES bila subjeknya adalah she, he, it. Konsep ini kan sudah sejak SMP kita pelajari, bahkan SD. Maka jawaban D betul, gara-gara subjeknya tunggal. Oke, demikian kawan-kawan pembahasan untuk soal grammar TOEFL dan TB Instan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe terhadap channel kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.